Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinsa Amalia Tahir, mahasiswa Teknik Komputer kelas C Universitas Negeri Makassar. Di video ini, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan osiloskop untuk memenuhi tugas pada mata kuliah rangkaian elektronika. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada osiloskop digital di Proteus. Ini merupakan tampilan dari simbol osiloskop yang ada di Proteus, di mana di sini terdapat 4 soket, yaitu soket A, B, C, dan D, yang nantinya akan dihubungkan ke Arduino. Kemudian, ini merupakan tampilan osiloskop digital pada Proteus, di mana ini merupakan bagian bidang displaynya. Ini adalah bagian trigger, ini adalah bagian horizontal, dan yang ini merupakan bagian channelnya atau bagian vertikalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian triggernya. Di bagian trigger ini terdapat level pemicu yang digunakan untuk mengatur posisi di sumbu X. Kemudian, AC dan DC ini digunakan untuk mengatur tegangan, apakah tegangan tersebut tegangan AC atau DC. Nah, selanjutnya yang ketiga ini digunakan untuk mengubah puncak menjadi lembah dan sebaliknya. Di bagian trigger ini juga terdapat mode operasi pada osiloskop, yaitu auto, one shot, dan cursor, di mana auto ini digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran secara otomatis, dan one shot ini digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran secara one shot, di mana bentuk sinyalnya berada dalam posisi diam. Selanjutnya, ada kursor yang digunakan untuk menampilkan nilai tegangan dan waktu dari sinyal masukan ataupun keluaran. Di sini terdapat di sini terdapat tombol source yang digunakan untuk menentukan channel yang digunakan sebagai sumber atau masukan. Selanjutnya, pada bagian horizontal ini juga terdapat source yang digunakan untuk mengatur posisi pada arah horizontal untuk channel tertentu. Dan di sini adalah tombol positionnya, yang tombol position ini digunakan untuk mengatur posisi sinyal pada arah horizontal. Di bagian horizontal ini terdapat time base yang digunakan untuk mengatur periode atau time base yang besarnya mulai dari 0,5 mikrosekon per div sampai 200 milisekon per div. Selanjutnya, pada bagian channel itu terdapat channel A, B, C, dan channel C. Di bagian channel ini ada yang namanya position, yang ini. Position ini digunakan untuk mengatur posisi sinyal pada arah vertikal atau sumbu Y. Selanjutnya ada AC, DC, ground, dan off yang digunakan untuk menentukan apakah fungsi dari channel yang digunakan, apakah sinyalnya digunakan untuk mengukur sinyal AC, DC, ground, atau tidak digunakan sama sekali. Kemudian ada invert yang digunakan untuk membalikkan sinyal. Nah, tombol A plus B dan C plus D ini digunakan untuk menggabungkan sinyal dari channel A atau C dengan channel B atau D sehingga dihasilkan superposisi gelombang. Bagian ini adalah gain channel yang digunakan untuk mengatur penguatan yang nilainya mulai dari 2 mV per div sampai 20 volt per div. Nah, itulah tadi penjelasan dari fungsi tombol-tombol yang ada di osiloskop. Selanjutnya, kita akan coba untuk simulasikan program rangkaian Arduino yang berdasarkan pada modul. Kita buka dulu Arduino-nya. Proteusnya. Kita akan membuat project baru.
Nah, selanjutnya kita akan mencari komponennya dulu, yaitu Arduino Uno. Saya akan menggunakan yang ini dan meletakkannya di bagian sini. Kemudian osiloskopnya kita letakkan di sini. Nah, sebelum menjalankan rangkaian ini, kita harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam Arduino ini. Di sini saya sudah membuat programnya yang berdasarkan di dalam modul. Saya juga sudah memverify-nya dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mengcopy lokasi filenya yang ini. Kita copy dan masukkannya ke dalam Arduino ini. Di program file, textbox, program file. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan setidaknya salah satu dari soket yang terdapat di osiloskop ini. Sebelum itu kita melihat di sini mengatakan set digital pin 8 as output. Jadi kita akan menghubungkan soket dari osiloskop itu ke pin 8 sebagai outputnya. Kita hubungkan soket A ke pin 8. Nah, selanjutnya kita run. Seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Karena channel B, channel C, dan channel D itu tidak digunakan, maka kita off-kan. Kemudian kita mengatur gelombang channel A. Kita akan mengatur posisinya pada arah vertikal atau sumbu Y. Nah, kita letakkan di sini. Nah, di bagian channel A ini ada volt per diff, di mana volt per diff ini digunakan untuk mengatur tegangan yang akan diwakilkan oleh setiap kotak yang ada di sini. Misalnya, kita mengaturnya menjadi 2 volt per diff, 2 volt per diff. Jadi, setiap kotak ini akan mewakilkan tegangan sebesar 2 volt. Jika kita mengaturnya ke arah 5 lagi, maka setiap kotak ini akan mewakilkan tegangan sebesar 5 volt. Jadi setiap gelombang yang ada di sini karena besarnya sesuai dengan kotak-kotaknya ini, maka setiap gelombangnya ini memiliki tegangan yang besarnya 5 volt. Kemudian kemudian pada bagian horizontal itu terdapat juga position yang akan mengatur posisi gelombangnya ini ke arah horizontalnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur time per diff-nya. Time per diff yang ada pada bagian horizontal ini yang berfungsi untuk mengatur nilai yang ada di dalam kotak-kotak ini. Yang ini sehingga kita dapat mengetahui periode dari setiap gelombangnya. Misalnya kita mengaturnya ke arah 2, maka setiap satu kotak ini kotak ini mewakilkan 2 milisekon per diff. Yang ini. Jika kita mengaturnya lagi ke arah 1, maka setiap kotak ini atau setiap gelombang ini
mewakilkan eh, me- mewakilkan 1 milisekon per div, atau periode per gelombangnya ini adalah 1 milisekon per div. Baik, itulah tadi penjelasan dari tutorial penggunaan osiloskop dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.